Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Hari ini kami mendapatkan pesanan tumpeng. Tumpengnya itu besar untuk 50 porsi dan 20 porsi. Jadi tumpengnya ini dua ya. Ini pesanan dari Bank BRI untuk ulang tahunnya. Tapi tumpeng ini minta dikirim pagi-pagi banget ya. 5:30 harus sudah sampai di kantor. Jadi seperti ini ya, panas-panas jadi ditutup. Semoga aja sampai sana langsung dibuka gitu. Selain tumpeng juga ada pesanan jajan pasar tampah sebanyak 4 pieces. Tapi kali ini saya akan lihatkan proses membuat tumpeng atau menghias tumpengnya. Oke, ikutin ya. Karena minta dikirim 5:30 pagi, jadi kita udah bangun jam 2 pagi ya untuk membuat nasi kuningnya. Nih nasi kuning kita aron dulu di wajan seperti ini. Untuk cara buat nasi kuning udah pernah saya share di video sebelumnya. Untuk tumpeng 50 dan 20 porsi, kami menggunakan beras 6 kg. Untuk lauk-lauknya ini ada telur dadar rawis yang kita potong-potong seperti ini. Kemudian ada kering tempe. Untuk menu komplitnya saya akan tuliskan di box deskripsi ya. Tumpeng kita cetak, ini diameter tumpengnya itu 28 cm. Nah, ini sebenarnya cetakannya tuh kerucutnya rusak ya, tapi masih bisa dipakai. Nanti ditempelin di atasnya kerucutnya. Di bawahnya masih kita tambahin dengan nasi pakai loyang ukuran 30 cm kotak. Nah, ditempelin di atasnya. Nasinya 4 kilo masih sisa menggunakan cetakan tadi. Kemudian kita tambahin cetakan kecil bulat. Itu nanti kita pasang untuk hiasan bunganya di atas itu. Ini customer juga minta ada ucapannya. Nah, seperti ini kita dikirim gambar, kemudian kita cetak sendiri menggunakan kertas foto. Nah, ini untuk ucapannya kita kasih di belakangnya itu ada lidi supaya dia tidak melengkung. Tusuk sate ya, ini saya pakainya. Seperti ini. Kemudian ini ada sambal goreng ati kentang lauknya. Saya menggunakan 1,5 kg kentang untuk 50 porsi dan 0,5 kg ati ampelaya. Dan kita taruh di baskom plastik, kemudian bawahnya kita kasih daun pisang supaya lebih terlihat cantik. Di atasnya bisa kita taburin dengan berambang goreng. Oke, selanjutnya kita konsen untuk menata lauk-lauknya ya. Nah, ini tinggal menata. Telur rawis kita potong seperti ini biar kelihatan bagus spiral gitu ya, tertata rapi. Untuk 50 porsi ini kami menggunakan telur 20 butir. Yang di dadar tipis seperti ini kita potong-potong ya. Kemudian untuk nasi kuning ini paling penting juga harus ada mie gorengnya. Karena mie goreng ini punya filosofi ya, yaitu panjang umur. Untuk tumpeng kuning pas banget menggunakan mie goreng. Mie goreng ini juga kita buat untuk 50 porsi. Tumpeng 50 porsi, ini kami buat papan tumpengnya itu ukuran 60 kali 1 meter. Cara membuat papan tumpeng kotak seperti ini ada di video sebelumnya ya, saya sertakan linknya di bawah video ini. Supaya makin sedap dan penampilannya menarik, kita bisa taburkan berambang goreng di atas mie goreng. Kemudian kita tata, ini ada kering tempe. Kering tempe ini bisa dibikin di sore hari ya, karena dia tahan lama. Atau dibikin dadak juga nggak apa-apa, tapi kalau waktunya terlalu mepet, kita bikinnya sore hari. Kita kemas di toples kedap udara sehingga dia tidak melempem. Untuk 50 porsi ini saya membutuhkan 3 papan tempe yang digoreng garing, kemudian kita tambahin dengan teri dan kacang goreng ya. Oke, lauk selanjutnya ini ada ayam goreng ya. Ayam goreng itu wajib sepertinya untuk ditumpeng-tumpeng gitu, dan udah menjadi suatu lauk yang umum ya.
Untuk ayam gorengnya ini saya menggunakan ayam negeri yang dimasak bumbu ungkep, kemudian digoreng menggunakan celupan tepung beras dan sedikit campuran tapioka. Untuk tumpeng ini saya menggunakan potongan 1 kilonya dibagi 10. Saya pilih yang bagian paha supaya dia dagingnya itu renyah, juicy gitu ya, nggak terlalu sepol kalau bahasa Jawanya itu. Jadi dia renyah gitu kalau kita menggunakan bagian paha atas. Ini jumlahnya sebanyak 40 pieces ya, karena nanti masih ditambah dengan sate ayam hits dari Ciwi Catering. Lanjut lagi, ini ada perkedel kentang. Ini saya juga bikinnya 50 pieces ya. Perkedel kentang ini untuk 50 pieces kami menggunakan sekitar 1,5 kilogram untuk kentangnya. Jadi tidak perlu besar-besar karena ini kan banyak lauknya. Jadi lauknya memang dibikin rada kecil gitu. Untuk 1,5 kilogram bisa jadi 50 pieces perkedel. Kemudian ini ada lauk tambahan istimewa, yaitu ada udang goreng tepung. Udang goreng tepung ini juga udah pernah saya share ya di video sebelumnya cara buatnya. Jadi dicelupin tepung kering gitu kayak bikin KFC gitu, jadi agak keriting-keriting gitu. Untuk satu porsinya ini kami membuatnya itu 3 pieces udang. Jadi sebelum digoreng kita hitung dulu nih udangnya sehingga pas kita langsung masuk ya, nggak perlu dihitung lagi pada saat menata. Jadi semuanya langsung kita masukin. Lauk selanjutnya ini ada telur bacem, tapi telur bacemnya kita pakai mika seperti ini ya, biar tidak semebar gitu. Maksudnya biar tidak tersebar ya. Semebar itu bahasa Jawa, jadi tersebar. Kita menggunakan mika plastik seperti ini, dialasin daun, dan untuk satu porsinya telurnya ini mendapat separuh ya masing-masing, jadi ada 50 pieces telur yang dibelah seperti ini. Jadi kita butuh 25 pieces telur yang dibacem. Resep bacem telur juga udah pernah saya share ya. Supaya terlihat menggugah selera, ini telurnya juga kita tabur dengan berambang goreng. Nah, ini satenya juga udah matang, udah siap ditata. Kita taruh di sini. Kita siapkan tempat kosongnya untuk menaruh sate. Ini satenya kita tali masing-masing 10 pieces ya. Jadi mereka enak ngitungnya. Oh ya, ada 50 gitu. Nah, masih ada lauk lagi yang point of view dari tumpeng, ada ingkung ayam kampung ya. Jadi kita harus siapkan ingkungnya itu supaya bisa terlihat dengan jelas. Nah, untuk udangnya ini tadi kita geser aja, kita siapkan sedikit tempat untuk tumpeng, maksud saya ingkungnya, ingkung ayam kampung. Nah, ini ingkungnya kita taruh di depan supaya kelihatan. Jangan lupa kita tabur lagi dengan berambang goreng supaya lebih terlihat menggugah selera. Nah, ini semuanya lauk udah tertata. Selanjutnya kita akan menata garnisnya. Nah, karena ini adalah tumpeng besar, maka ini saya buatin hiasan atau garnis dari pepaya mengkal, dibuat bunga besar seperti ini. Jadi bunganya harus besar supaya tumpeng itu kelihatan megah ya. Garis-garisnya ini saya bikin sore hari, tapi untuk bunga pepaya ini saya bikin malamnya. Malam sebelum tidur saya bikin dulu, kemudian saya simpan di kulkas.
Untuk garnish lain seperti ketimun, bunga lobak, dan bunga labu siam itu saya bikin sore hari, tapi tidak saya rendam dulu. Saya taruh di box gitu, tertutup, masuk kulkas juga, baru paginya ketika mau ndak ditata, kita rendam dengan air supaya mekar seperti ini. Nah, ini nasi kuning yang lebih tadi kita buat untuk tempat hiasan timunnya. Supaya tidak roboh, timunnya kita kasih tusuk sate gitu, ditancepin supaya kokoh ini ya. Dan di bawahnya juga kita kasih pita supaya nggak mekar nanti nasi kuningnya kalau ditusuk-tusuk. Jadi lebihan nasi kuning ini bermanfaat banget untuk media menancapkan hiasan. Supaya tidak terlihat kosong, ini di sela-selanya kita tambahin daun selada ya, biar kelihatan penuh. Cara membuat hiasan bunga lobak dan wortel udah saya share di video sebelumnya. Saya sertakan di link ya, diklik di link di bawah video ini. Tangkai bunga yang berwarna hijau itu kita bisa buat dari kacang panjang, dari cabai hijau, atau dari buncis. Apa aja yang berwarna hijau ya, mungkin juga bisa daun bawang juga bisa. Untuk 2 buah tumpeng ini saya menggunakan timun itu 2 bungkus atau 2 kilo. Kemudian untuk pepayanya yang mentah itu 1. Dan untuk wortelnya saya pakai 3. Untuk lobaknya cukup 1 aja. 1 batang bisa jadi banyak ya. Tips merangkai garnish, jadi kita harus perhatikan tinggi rendahnya. Jadi kayak merangkai buket bunga gitu ya. Ada gradasi tinggi dan rendahnya supaya terlihat rapi dan menarik. Nah, ini mari kita lihat penataan tumpeng 20 porsinya. Ini tumpeng 20 porsi ya, teman-teman. Ini untuk ayamnya saya menggunakan ayam wings yang dibumbu manis gitu ya. Ayam goreng manis. Jadi lauknya sih hampir sama aja, tinggal penataannya aja. Untuk telur 20 porsinya supaya tidak makan tempat, ini telurnya kita bariskan seperti ini, dibuka atau ditutup juga boleh ya untuk penataannya. Dan seperti biasa di akhir kita bisa tambahkan sentuhan pita di ujung tumpengnya, tumpeng kerucut ya, supaya makin cantik dan enak dilihat. Nah, alhamdulillah udah jadi ya. Jadi kita bangun jam 2 pagi, masak-masak, kemudian jam 4 sudah bisa menata tumpengnya, kemudian jam 5 di OTW-kan. 50 porsi tumpeng ini di harga 1.800.000
udah sama ingkung ayam Jawanya. Untuk yang 20 porsi harganya 850.000 tanpa ingkung. Karena tadi ada pesanan jajan tampah 4 tampah, ada juga yang menangani jajanan tampahnya ya. Jadi kita bersembilan itu datang semua kerja di pagi hari supaya tidak terlambat. Oke, untuk sentuhan terakhir kita bisa tambahkan pewarna kuning muda untuk bunga lobaknya. Kemudian tak lupa tumpeng harus kita bungkus menggunakan plastik besar seperti ini. Kalau ini ukuran besar biasanya memang nyambung ya. Ini juga plastik seperti ini dijual di toko-toko buku, bisa kalian beli di sana. Nah, saatnya pengiriman. Ini pengirimannya pagi buta jam 5 pagi. Harus udah ready. Nah, setelah dibungkus, ini kita angkut. Harus berempat ya, atau bertiga. Oke, itu tadi proses pembuatan tumpeng dan tips dan trik cara-cara menghias tumpeng. Itu dari pengalaman kami. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua yang ingin berusaha atau mempunyai usaha di bidang kuliner. Tentunya pasti akan ada request untuk membuat tumpeng. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa yang baru mampir di channel ini, dukung kami ya dengan klik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasinya dengan klik tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.